Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, baik Bu. wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Sekarang Ibu absen dulu ya. Sri Kandi hadir. Hadir, Bu. Wahidah hadir. Hadir, Bu. Raffi hadir. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Untuk memulai awal pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menampilkan video YouTube mengenai aplikasi Hukum Bernauli. Silahkan kalian perhatikan baik-baik ya. Atas perbukitan Desa Karangtengah Banjarnegara Semarang terlihat eksotis. Namun akses yang jauh dari mata air membuat warga desa sulit mendapat air bersih. Mereka harus berjalan cukup jauh untuk mengambil air atau sekedar membasuh diri. Kondisi yang memprihatinkan ini mengetuk hati Irwanto. Meski hanya lulusan sekolah dasar, ia menguasai ilmu teknik saat bekerja sebagai juru las. Dari bidang kerja inilah ia mengenal proses pembuatan kincir air yang bisa menyalurkan air ke tempat lebih tinggi hingga jarak ratusan meter. Dengan sedikit modifikasi, Irwanto pun mencoba membuat alat serupa yang bisa berguna bagi desanya. Yang istimewa, kincir air kreasinya tak butuhkan bahan bakar ataupun listrik. Cukup berbekal tenaga ungkit yang dihasilkan dari aliran air. Aliran air yang mendorong kincir mampu memutar pompa piston yang lantas otomatis menyedot air dari wilayah dataran rendah ke desa Karang. Air yang sudah terangkat kemudian disalurkan gunakan pipa ke rumah warga. Dulunya juga saya sudah melihat di daerah kakek saya waktu itu sudah pernah membuat kincir untuk daerah di pelosok, sehingga saya terinspirasi untuk bagaimana saya membuat kincir yang model baru tapi untuk menggerakkan pompa. Inovasi berharga ini tak hanya gerakan roda kehidupan warga Desa Karang. Berbagai pesanan pun mulai datang dari Jawa Barat hingga pelosok Nusa Tenggara Timur. Tak ketinggalan, apresiasi juga datang dari pemerintah. Kincir air inovasi Irwanto menyabet juara pertama Lomba Krenova Balitbang Jawa Tengah tahun lalu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang juga terus mendorong Irwanto untuk menyempurnakan inovasinya itu. Ke depan kita akan coba diversifikasi. Selain menaikkan aliran air, bagaimana kita bisa ini dibuat tenaga listrik. Tinggal nanti dimodifikasi peralatan itu dengan daya atau tenaga yang ada itu. Nah dari situlah kemudian kita bisa mendiversifikasi dari output. Dari sebuah mimpi dan harapan mulia hadir sebuah kreasi luar biasa. Meski begitu, sosok Irwanto tak berubah. Ia tetap jadi sosok sederhana yang dicintai warganya. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.
Ibu mau bertanya, masih ingatkah kalian dengan materi hukum Bernoulli? Masih Masih, Bu. ingat, Bu. Alhamdulillah. Apa saja sih aplikasi hukum Bernoulli yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab, tangki air berlubang, Bu. Pesawat terbang. Wah, semuanya betul. Keren banget. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu topik pembelajaran hari ini beserta kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajarannya. Topik pembelajaran pada hari ini yaitu aplikasi hukum Bernoulli. Kompetensi dasar yang ada pada aplikasi hukum Bernoulli yaitu ada kompetensi dasar 3.4, yaitu menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Selanjutnya ada kompetensi dasar 4.4, yaitu membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan aplikasi-aplikasi hukum Bernoulli. Yang kedua, yaitu siswa dapat menerapkan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menerapkan besaran-besaran dalam sebuah permasalahan. Yang keempat, yaitu siswa dapat membuat alat peraga sederhana aplikasi hukum Bernoulli. Yang kelima, yaitu siswa dapat mempraktekkan alat peraga sederhana aplikasi hukum Bernoulli. Yang keenam, yaitu siswa dapat mempresentasikan laporan hasil pembuatan alat peraga sederhana aplikasi hukum Bernoulli. Alur pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu ada pretest, yang kedua ada identifikasi masalah melalui video demonstrasi, yang ketiga yaitu ada sesi bertanya, yang keempat ada merencanakan dan melaksanakan eksperimen melalui kegiatan kelompok, yang kelima ada analisis data dan membuat kesimpulan melalui diskusi kelompok, yang keenam ada menyampaikan hasil melalui presentasi, yang ketujuh ada penguatan materi, yang kedelapan ada sesi tanya jawab, yang kesembilan ada post-test, yang ke-10 ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada hari ini, kita perlu melakukan pretest pada materi aplikasi hukum Bernoulli. Pretest ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum proses pembelajaran berlangsung. Silahkan kalian siapkan kertas 2 lembar beserta alat tulis untuk mengerjakan pretest ini. Selamat mengerjakan semuanya. Untuk soal pertama, soal kedua, soal ketiga, Oke, baik, Bu. baik, waktunya sudah habis ya. Silahkan kalian kumpulkan semuanya. Sekarang kita masuk ke tahap 1, yaitu melakukan identifikasi masalah. Silahkan kalian perhatikan dan amati video demonstrasi dari alat peraga sederhana aplikasi hukum Bernoulli ini ya. Setelah kalian memperhatikan dan mengamati demonstrasi tadi, kita lanjut ke tahap 2, yaitu mengajukan pertanyaan. Silahkan, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu, mau tanya.
Kenapa air yang berada dalam botol dapat keluar dari lubang kecil itu, Bu? Izin bertanya, Bu. Kenapa kincirnya bisa berputar, Bu? Supaya kalian tahu dan paham bagaimana cara kerja dari alat peraga sederhana hukum Bernoulli tersebut, sebaiknya kita lanjut ke tahap 3, yaitu merencanakan eksperimen. Kalian diminta untuk melakukan kegiatan kelompok, yaitu merencanakan pembuatan alat peraga sederhana hukum Bernoulli sesuai dengan pembagian kelompoknya masing-masing. Seperti menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, serta menyusun prosedur percobaan yang tepat. Untuk pembagian kelompoknya, udah Ibu siapkan, silahkan diperhatikan ya nama kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok pertama, anggota kelompoknya ada Raffi. Kelompok pertama diminta untuk membuat tangki air berlubang. Untuk kelompok 2, anggota kelompoknya ada Wahidah. Kelompok 2 diminta untuk membuat pesawat terbang. Untuk kelompok 3, anggota kelompoknya ada Kandi. Kelompok 3 diminta untuk membuat alat penyemprot. Ibu akan bagikan LKPD untuk tiap kelompok. Nantinya kalian diminta untuk mengisi tiap bagian LKPD aplikasi hukum Bernoulli dengan tepat. Berikut adalah LKPD aplikasi hukum Bernoulli untuk pertemuan keempat. Berikut adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD mengenai aplikasi hukum Bernoulli untuk pertemuan hari ini. Di sini kalian diminta untuk membuat alat peraga hukum Bernoulli. Tujuannya, siswa dapat terampil dalam membuat alat peraga hukum Bernoulli, siswa dapat menguji alat peraga hukum Bernoulli, siswa dapat memahami cara kerja hukum Bernoulli. Di sini, kalian diminta untuk mengisi alat dan bahan, prosedur pembuatan, hasil alat, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Oh iya, di sini Ibu hanya akan membimbing dan memperhatikan kalian selama kegiatan eksperimen berlangsung. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam membuat alat, kalian bisa sampaikan kepada Ibu ya. Baik, Bu. Selanjutnya, kita ke tahap 4, yaitu melakukan eksperimen. Kalian masing-masing kelompok diminta untuk membuat alat peraga sederhana hukum Bernoulli. Silahkan dimulai semuanya. Sekarang kita masuk ke tahap 5, yaitu menganalisis data. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing mengenai hasil alat yang telah kalian buat, serta pahami bagaimana cara kerjanya. Sekarang kita lanjut ke tahap 6, yaitu membuat kesimpulan. Silahkan kalian menyimpulkan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, baik, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk ke tahap 7, yaitu mengkomunikasikan hasil. Silahkan perwakilan dari tiap kelompok untuk menyampaikan hasil alat dan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Siapa ya yang berani presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Baik, silahkan Wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 2 akan memberitahu hasil alat dan hasil diskusi dari kelompok 2. Di sini kami dapat memahami bahwa apabila udara yang melewatinya semakin cepat, maka tekanan udaranya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya.
Apabila udara yang melewatinya semakin lambat, maka tekanan udaranya akan semakin besar. Oleh karena itu, kami dapat menyimpulkan bahwa supaya pesawat dapat terangkat ke atas, maka tekanan di bawah pesawat harus lebih besar daripada tekanan di atas pesawat. Sehingga kecepatan udara di bawah pesawat akan lebih kecil daripada kecepatan udara di atas pesawat. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai hasil alat dan hasil diskusi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wahid yang sudah berani untuk menyampaikan hasil kelompoknya terlebih dahulu. Selanjutnya, siapa nih? Dari kelompok 1 atau kelompok 3 ya? Dari kelompok 3. Baik, silahkan Kandi. Ya baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil alat dan hasil diskusi dari kelompok 3. Kami dapat memahami bahwa apabila kecepatannya semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Apabila kecepatannya semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Oleh karena itu, kami dapat menyimpulkan bahwa ternyata air yang berada di dalam tabung alat penyemprot dapat keluar dari lubang alat penyemprot. Karena pada saat tegangan alat penyemprot didorong, maka kecepatan udaranya itu meningkat, sehingga tekanannya menurun. Nah, hal ini menyebabkan tekanan yang awalnya tetap pada tabung alat penyemprot menjadi meningkat, sehingga air mengalir dan keluar dari lubang alat penyemprot. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kandi dari kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil kelompoknya dengan baik. Selanjutnya dari kelompok 1 ya berarti? Iya, Bu. Baik, silahkan Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ismail. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dari hasil alat dan hasil diskusi kelompok 1, kami dapat memahami hubungan antara ketinggian lubang yang diukur dari permukaan air atau kita bisa tulis secara matematis sebagai H dengan kecepatan aliran fluida yang keluar dari lubang, atau kita bisa tulis secara matematis sebagai V. Akan berbanding lurus, yang berarti semakin tinggi ketinggian lubang diukur dari permukaan air, maka semakin tinggi kecepatan aliran fluidanya yang keluar dari lubang tersebut. Hal ini sesuai dengan persamaan teori Torricelli, yaitu V sama dengan akar 2 dikali GH. Terima kasih juga kepada Raffi dari kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil kelompoknya dengan baik. Karena masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasilnya dengan baik, selanjutnya Ibu akan memberikan materi aplikasi hukum Bernoulli menggunakan PPT sebagai penguatan materi. Silahkan kalian perhatikan dan catat materi tersebut ya. Jadi, macam-macam aplikasi hukum Bernoulli, itu diantaranya ada tangki air berlubang, venturimeter, tabung pitot, alat penyemprot, dan pesawat terbang. Tangki air berlubang. Untuk mencari nilai kecepatan pada tangki air berlubang, yaitu dengan menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH. Persamaan tersebut juga merupakan persamaan Torricelli. Dengan keterangan V adalah kecepatan zat cair keluar dari lubang, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah jarak permukaan zat cair terhadap lubang. Ini adalah persamaan untuk menemukan waktu pada tangki air berlubang, yaitu T sama dengan akar 2H1 per G.
Dengan keterangan T adalah waktu zat cair keluar dari lubang sampai ke lantai, H1 adalah tinggi lubang dari lantai, dan G adalah percepatan gravitasi. Selanjutnya, untuk mencari nilai jarak, yaitu X sama dengan V kali T. Dengan keterangan X adalah jarak jatuhnya zat cair dari lantai terhadap posisi lubang, V adalah kecepatan zat cair keluar dari lubang, dan T adalah waktu zat cair keluar dari lubang sampai ke lantai. Untuk mencari debit air pada tangki air berlubang, yaitu dengan persamaan Q sama dengan A akar 2GH. Dengan keterangan Q adalah debit, A adalah luas penampang, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah jarak permukaan zat cair terhadap lubang. Venturimeter ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada venturimeter dengan manometer, yang kedua ada venturimeter tanpa manometer. Sekarang kita bahas dulu yuk venturimeter dengan manometer. Dari persamaan kontinuitas diperoleh persamaan V2 sama dengan A besar per A kecil dikali V1. Dari persamaan Bernoulli diperoleh persamaan P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min P1 kuadrat. Jadi persamaannya menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikali A besar kuadrat min A kecil kuadrat per A kecil kuadrat. Selanjutnya, berdasarkan hukum utama hidrostatika, menjadi P1 min P2 sama dengan rho aksen min rho dikali GH. Jadi persamaannya setengah rho V1 kuadrat dikali A besar kuadrat min A2 kuadrat per A kecil kuadrat sama dengan rho aksen min rho dikali GH. Maka persamaannya menjadi P1 sama dengan A akar 2 dalam kurung rho aksen min rho tutup kurung dikali GH per rho buka kurung A besar kuadrat min A kecil kuadrat tutup kurung. Dengan keterangan P adalah tekanan, P1 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa besar, A adalah luas penampang pipa kecil, A besar adalah luas penampang pipa besar, rho adalah massa jenis fluida, rho aksen adalah massa jenis fluida pada manometer, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Selanjutnya yaitu venturimeter tanpa manometer. Dengan persamaan P1 min P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat, A besar kuadrat min A kecil kuadrat per A kecil kuadrat menjadi P1 min P2 sama dengan rho GH. Dari persamaan tersebut menjadi setengah rho P1 kuadrat dikali A besar kuadrat min A kecil kuadrat per A kecil kuadrat sama dengan rho GH. Maka diperoleh persamaan P1 sama dengan A akar 2GH per A besar kuadrat min A kecil kuadrat. Dengan keterangan P adalah tekanan, P1 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa besar, A adalah luas penampang pipa kecil, A besar adalah luas penampang pipa besar, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Selanjutnya itu adalah tabung pitot. Untuk persamaan yang pertama yaitu PA plus setengah rho VA kuadrat sama dengan PB. PA plus rho aksen GH sama dengan PB. Dari kedua persamaan tersebut menjadi PA plus setengah rho VA kuadrat sama dengan PA plus rho aksen GH. Karena VA sama dengan V, maka rumusnya menjadi V sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. Dengan keterangan P adalah tekanan, P adalah kecepatan fluida, rho adalah massa jenis fluida,
Rho aksen adalah massa jenis fluida pada manometer, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Selanjutnya yaitu ada alat penyemprot. Cara kerja alat penyemprot yaitu saat kita menekan bagian pump-nya, kecepatan menjadi tinggi, maka tekanannya menjadi rendah, sehingga tekanan dalam alat penyemprot menjadi tinggi. Hal ini yang menyebabkan cairan yang berada dalam alat penyemprot terdorong dan keluar dari alat penyemprot tersebut. Selanjutnya yaitu pesawat terbang. Perbedaan kecepatan udara yang menyebabkan timbulnya perbedaan tekanan di kedua sisi pesawat. Berarti kecepatan A atau kecepatan atas itu lebih besar daripada kecepatan bawah pesawat. Sehingga tekanan pada atas pesawat itu lebih kecil daripada tekanan di bawah pesawat. Selisih tekanan antara sisi atas dan sisi bawah sayap yang menimbulkan gaya angkat pada sayap pesawat tersebut. Semakin besar selisih tekanan udara antara kedua sisi tersebut, maka semakin besar juga gaya angkat pesawatnya. Sekarang, Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian saat awal pembelajaran tadi ya. Pertanyaan pertama tadi dari Raffi, kenapa kincirnya bisa berputar, Bu? Sebelumnya, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai prinsip kerja dari kincir air, yaitu air yang mengalir pada alas akan masuk melalui selang panjang menuju ke tangki air. Kemudian, air yang berada dalam tangki tersebut akan keluar dan jatuh tepat mengenai kincir, sehingga kincir air dapat berputar terus-menerus. Jadi begini loh anak-anak, kenapa kincir air dapat berputar? Karena air yang jatuh dari selang pendek dan selang panjang akan menyedot air dari permukaan apabila air dalam kaleng mulai menipis. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli, yaitu jumlah dari tekanan P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Untuk pertanyaan dari Wahidah, kenapa air yang berada dalam botol dapat keluar dari lubang kecil itu, Bu? Seperti yang dikatakan oleh kelompok 3 tadi, kenapa air yang berada di dalam tabung alat penyemprot dapat keluar dari lubang alat penyemprot? Karena pada saat pumpnya didorong, maka kecepatan udaranya akan meningkat, sehingga tekanannya menurun. Hal ini yang menyebabkan tekanan yang awalnya tetap pada bagian tabung alat penyemprot menjadi besar, sehingga air akan mengalir dan keluar dari lubang alat penyemprot tersebut. Apabila kalian sudah selesai mencatat, silakan dikumpulkan ke depan ya, biar Ibu nilai. Baik, Bu. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau dong salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pemahamannya? Saya, Bu. Baik, silahkan Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ismail Rahanto. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi topik pembelajaran pada hari ini adalah aplikasi hukum Bernoulli. Aplikasi hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari adalah pada tangki air berlubang, venturimeter, tabung pitot, alat penyemprot, dan pesawat terbang. Cara kerja dari masing-masing benda tersebut berkaitan dengan materi hukum Bernoulli, sehingga benda-benda tersebut dianggap menjadi aplikasi dari hukum Bernoulli. Sekian hasil rangkuman yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raffi. Setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung, sekarang waktunya pelaksanaan post-test pada materi aplikasi hukum Bernoulli. Post-test ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian sesudah proses pembelajaran berlangsung. Silahkan kalian siapkan kertas 2 lembar dan alat tulis untuk mengerjakan post-test pada pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan. Untuk soal pertama, untuk soal kedua, untuk soal ketiga,
Baik, waktunya sudah habis ya. Silahkan dikumpulkan semuanya. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai aplikasi hukum Bernoulli, Ibu akan memberikan kalian PR yang berjumlah 7 soal pilihan ganda yang terdapat pada handout aplikasi hukum Bernoulli halaman 14-17. PR ini akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Berikut adalah PR untuk pertemuan hari ini yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. PR ini berisi 7 soal pilihan ganda mengenai aplikasi hukum Bernoulli, seperti tangki air berlubang, penturimeter, pesawat terbang, dan penerapan hukum Bernoulli. Baik semuanya, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik dari awal hingga akhir. Hari ini Ibu akan memberikan poin plus buat kalian semua, karena kalian sudah berusaha dengan baik. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar buat pertemuan selanjutnya ya. Bye-bye. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.